Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Ummahatun Madiyah, Salita Agustinanda, dan Aprilia Tridayanti akan menjelaskan tentang kejadian luar biasa atau wabah. Kejadian luar biasa. Kejadian luar biasa adalah suatu kejadian kesakitan, kematian, dan atau meningkatnya suatu kejadian kesakitan, kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelompok penduduk dalam kurun waktu tertentu. Kejadian luar biasa yaitu munculnya penyakit di luar kebiasaan yang terjadi dalam waktu relatif singkat serta memerlukan upaya penanggulangan secepat mungkin karena dikhawatirkan akan meluas baik dari segi jumlah kasus maupun wilayah yang terkena persebaran penyakit tersebut. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Kejadian wabah harus ditentukan atau dideklarasi oleh Menteri Kesehatan yang kemudian harus diikuti oleh penanggulangan wabah sesuai dengan ketentuan yang ada dan dilakukan secara terpadu. Langkah-langkah investigasi wabah atau KLB. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, konfirmasi kejadian KLB, wabah, dan verifikasi diagnosis. Yang ketiga, penentuan definisi kasus, identifikasi dan perhitungan kasus dan pajanan. Yang keempat, tabulasi data epidemiologi deskriptif berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Yang kelima, pengumpulan spesimen dan analisis laboratorium. Yang keenam, formulasi dan uji hipotesis melalui studi epidemiologi analitik. Yang ketujuh, aplikasi studi sistematik tambahan. Yang kedelapan, penerapan intervensi penanggulangan dan pencegahan. Yang kesembilan, komunikasi hasil. Yang pertama ada persiapan. Persiapan dibagi menjadi 3, yaitu persiapan investigasi, persiapan administrasi, dan persiapan konsultasi. 2. Konfirmasi kejadian KLB atau wabah. Pada situasi KLB atau wabah, umumnya diasumsikan bahwa semua kasus-kasus yang muncul saling terkait satu sama lain dan terjadi sebab akibat yang sama. Oleh karena itu, harus dipastikan bahwa 1. Kumpulan kejadian kesakitan tersebut memang merupakan peningkatan tidak wajar dari kasus-kasus yang saling berhubungan dan memiliki sebab akibat yang sama, dan bukannya klaster sporadis kasus-kasus penyakit yang sama tapi tidak saling berhubungan atau bahkan kumpulan kasus-kasus yang mirip dan sebenarnya berasal dari beberapa penyakit yang berbeda. Yang kedua, jumlah kasus memang melebihi yang diperkirakan. Yang ketiga, peningkatan jumlah kasus yang melebihi diperkirakan tersebut bukan disebabkan oleh faktor-faktor lain yang artifisial, di luar peningkatan insiden penyakit yang sesungguhnya. Verifikasi diagnosis. Tujuan verifikasi diagnosis adalah 1. Memastikan bahwa penyakit atau masalah kesehatan yang muncul memang telah didiagnosis secara tepat dan cermat. 2. Menyingkirkan kemungkinan kesalahan pemeriksaan lab sebagai pendukung diagnostik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan 1. Keterampilan klinis yang memadai dari tim kesehatan. 2. Kualitas pemeriksaan lab yang baik memenuhi standar tertentu yang diharapkan. 3. Komunikasi yang baik antara tim kesehatan dan pasien untuk menggali secara lebih akurat riwayat penyakit dan pajanan potensial. Penentuan definisi kasus, identifikasi dan penghitungan kasus, dan pajanan penentuan definisi kasus. Definisi kasus adalah kumpulan yang standar tentang kriteria klinis untuk menentukan apakah seseorang diklasifikasikan sebagai penderita penyakit TSB, Berdasarkan derajat ketidakpastiannya, diagnosis kasus dapat dibagi menjadi 1. Kasus definitif atau konfirmatif adalah diagnosis kasus yang dianggap seperti berdasarkan verifikasi laboratorium. 2. Kasus sangat mungkin adalah diagnosis kasus yang ditegakkan berdasarkan berbagai gambaran klinis yang khas tanpa verifikasi laboratorium. 3. Kasus mungkin atau dicurigai adalah diagnosis kasus yang ditegakkan berdasarkan sedikit gambaran klinis yang khas tanpa verifikasi laboratorium.
Identifikasi dan perhitungan kasus dan pajanan. Dalam rangka menghitung kasus, terlebih dahulu dipikirkan mekanisme untuk mengidentifikasi kasus dari berbagai sumber kasus yang mungkin seperti 1. Fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. 2. Pemukiman atau tempat tinggal. 3. Tempat perhelatan atau pertemuan. Informasi yang dapat digali dari setiap kasus adalah 1. Identitas kasus dan karakteristik demografis, misal nama, umur, jenis kelamin, suku, dan pekerjaan. 2. Karakteristik klinis, misal riwayat penyakit, keluhan, dan tanda sakit yang dialami serta hasil lab. 3. Karakteristik faktor-faktor resikonya berkaitan dengan sebab penyakit dan faktor-faktor pemajanan spesifik yang relevan dan penyakit yang diteliti. 4. Informasi pelapor khusus. Tabulasi data epidemiologi deskriptif berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Tabulasi frekuensi distribusi kasus berdasarkan karakteristik orang dilakukan untuk melihat apakah karakteristik orang atau populasi tertentu memberikan tingkat risiko tertentu untuk terjadinya penyakit. 2. Deskripsi data frekuensi distribusi kasus berdasarkan karakteristik tempat dimaksudkan untuk memperbaikan luasnya masalah secara geografis dan menggambarkan pengelompokan dan pola penyebaran penyakit berdasarkan wilayah kejadian yang nantinya dapat dijadikan petunjuk untuk mengidentifikasi etiologi penyakit tersebut. Deskripsi frekuensi distribusi kasus berdasarkan karakteristik waktu dilakukan untuk beberapa tujuan berikut ini. 1. Mengetahui besarnya skala KLB atau wabah dan kecenderungan waktu dari kejadian KLB. 2. Memprediksi jalannya KLB atau wabah dan di waktu-waktu mendatang. 3. Mengenal pola epidemi yang terjadi, apakah common source berdasar dari orang-orang, kelompok orang yang terpajan dengan agen berbahaya yang sama, atau propagate atau menyebar terhadap dari orang lain, atau campur keduanya. Pengumpulan spesimen atau analisis laboratorium. Pengumpulan spesimen apabila memungkinkan dan layak dapat membantu konfirmasi diagnosis, bahkan untuk penyakit tertentu merupakan penentuan diagnosis, seperti misalnya ada kasus cholera, salmonellosis, hepatitis, dan keracunan logam berat. Formulasi dan uji hipotesis melalui studi epidemiologi analitik. Formulasi hipotesis yang kita buat harusnya diarahkan untuk mencari penjelasan tentang A. Sumber penularan, B. Cara penularan, C. Faktor-faktor resiko atau determinal yang mempengaruhi terjadinya KLB atau wabah. Proses penalaran dalam membuat hipotesis dapat menggunakan pendekatan berikut, yaitu yang pertama, metode perbedaan, 2. Metode kecocokan, 3. Metode variasi yang berkaitan, dan 4. Metode analogi. Uji hipotesis melalui studi epidemiologi analitik. Proses pengujian hipotesis bergantung pada bukan hanya pendekatan atau uji statistik yang dipakai, tapi juga desain studi epidemiologi analitik yang dipakai untuk menyelidiki epidemiologi atau determinal penyakit yang menimbulkan KLB atau wabah. Desain studi epidemiologi analitik yang boleh dipertimbangkan untuk digunakan dalam investigasi wabah adalah studi kasus kontrol and cohort. Studi kasus kontrol dengan praktis lebih efisien, yaitu mudah, murah, hemat waktu dengan jumlah kasus yang sedikit sehingga lebih sering diterapkan pada situasi KLB atau wabah. Kontrol dapat dipilih dari beberapa kelompok seperti A. Pasien lain yang berobat atau dirawat di fasilitas kesehatan yang dengan diagnosis yang berbeda dengan kasus namun tidak berbagi panjangan atau sharing expose.
B. Keluarga kasus, misal istri, suami, anak, orang tua, atau saudara. C. Tetangga kasus. D. Masyarakat umum di sekitar wilayah di tempat tinggal. Aplikasi studi sistematik tambahan. Selain studi epidemiologi deskriptif dan analitik, kadangkala diperlukan dukungan tambahan dari studi-studi sistematik lainnya, khususnya ketika studi epidemiologi analitik masih belum dapat menyuguhkan bukti-bukti yang kuat. Penerapan intervensi penanggulangan dan pencegahan. Secara umum, intervensi penanggulangan dapat diarahkan pada titik atau simpul terlemah dalam rantai penularan penyakit, seperti 1. Agen epidemiologi, sumber, resursi, atau kondisi lingkungan yang spesifik. 2. Keberadaan faktor-faktor resiko yang ikut berpengaruh. 3. Mekanisme transmisi penyakit. 4. Kerentanan host melalui program kebugaran dan vaksinasi misalnya. Hasil terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, penjelasan lisan. Presentasi oral harusnya jelas, mudah dipahami, dan secara ilmiah meyakinkan pengambilan keputusan sehingga dapat memotivasi mereka untuk segera melakukan intervensi. Yang kedua yaitu penulisan laporan. Hasil investigasi juga perlu ditulis dalam laporan dengan sistematika tertentu yang sesuai dengan standar-standar penulisan ilmiah. Sistematika yang dipakai meliputi yang pertama pendahuluan atau latar belakang, 2. Tujuan, 3. Metodologi, 4. Hasil, 5. Pembahasan, dan 6. Kesimpulan dan saran atau rekomendasi.